korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku ku sembahkan sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku sembahkan sujud
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari Sabang sampai Merauke kita bertemu kembali dalam ibadah online komunitas Pesat. Dan saya percaya setiap kita sore hari ini kalau ada, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Biarlah sore hari ini kita mau menyatukan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak terima setiap hormat, syukur kita, penyembahan kita. Dan sore hari ini, sebelum kita menaikkan setiap pujian-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, saya rindu kita untuk berdoa bersama. Nanti berdoa akan dipimpin oleh Pak Yupen. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk sore hari ini. Kami boleh menjalani sepanjang hari bersama dengan pimpinan kasih Tuhan. Dan Tuhan mempertemukan kami di saat yang indah ini untuk kami bersekutu, beribadah bersama-sama. Kami memohon pimpinan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami sepenuhnya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Baik itu kami semua yang ada saat ini untuk beribadah, terkhususkan hamba-hambamu yang akan mengangkat pelayanan Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik, dan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua, bahkan kami yang ikut beribadah, Tuhan memampukan kami untuk kami memuji dan memuliakan Engkau, bahkan menerima berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan dan sahabat-sahabat kami yang saat ini juga akan join. Tuhan Engkau tolong mereka, semua fasilitas yang digunakan, Tuhan mempermudah jaringan yang ada sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami membuka persekutuan kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi saya menyapa setiap kita sore hari ini. Shalom. Mari berikan reaksi di HP atau laptop Bapak Ibu. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian berkata, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Tiba saatnya kami berkumpul memuji-Mu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari
gadis nafsuku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Dia, kemuliaan bagi-Dia, kemuliaan bagi-Dia selamanya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sore hari ini kami dari tim Tomohon ingin bersaksi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, rekan-rekan di seluruh Indonesia, di mana beberapa waktu yang lalu kami terpapar COVID, dan memang kami 40 orang di dalam komunitas Tomohon, mulai dari keluarga sampai anak-anak PBS dan 2 orang anak BFL, kami terpapar COVID, dinyatakan COVID. Dan sungguh luar biasa bahwa kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa kami rasakan di tengah-tengah kami menghadapi virus yang ada. Kami melihat tangan Tuhan yang perkasa menolong setiap kami, membebaskan setiap kami. Bahkan sore hari ini kami boleh bersama-sama melayani Tuhan dalam ibadah online yang ada. Itu satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kami, khususnya staf, keluarga, dan anak-anak PBS, bahkan anak-anak BFL yang ada di tempat ini. Kami percaya bahwa itu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semata-mata karena doa dari Bapak, Ibu, rekan-rekan semua di seluruh Indonesia. Terima kasih kami ucapkan buat seluruh rekan-rekan atas dukungan doanya bagi kami yang ada di Tomohon. Kami percaya melalui apa yang sudah kami alami, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi hidup kami. Dan kami melihat bahwa tangan Tuhan yang perkasa itu terus menyertai setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan. Baik, sore hari ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita sore hari ini. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sore hari ini. Ada waktu kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk kami bersama-sama bersekutu menaikkan pujian kami kepada Tuhan, penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan akan apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kami, atas pelayanan kami, atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami menyembah Tuhan, maka Engkau bekerja atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat segala yang Tuhan berikan atas hidup kami. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan sore hari ini. Kami mau meninggikan Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan hanya Engkau yang layak kami sembah.
Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak terima setiap hormat, syukur kami, pengagungan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, yes Lord, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan sore hari ini. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Yesus.
hanya Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat kami. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan, kami naikkan hormat kami, kami naikkan sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah sukacita kami, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Syukur kami bagi-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ya Tuhan, ya Tuhan. Yes Lord. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, hatiku kepada hamba-Nya disilakan. Kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, bahwa di atas takhta pujian yang kami naikkan kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Seperti saat ini juga Tuhan, ketika kami mengagungkan Engkau, ketika kami menyembah Engkau, kami percaya Engkau hadir pada setiap kami Tuhan. Terima kasih, tiba saatnya kebenaran-Mu dibukakan di tengah-tengah kami, supaya kami mengerti dan kami jauh tahu akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini biarlah pengampunan-Mu turun buat hamba-Mu, kekudusan-Mu terus mengalir buat hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh dipakai untuk menyampaikan kebenaran daripada-Mu, Tuhan. Kami rindu hanya kebenaran dan rencana rancangan Tuhan yang terjadi, supaya kami boleh diberkati, kami boleh setia melayani Engkau, dan kami tahu rencana-Mu tidak pernah gagal di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah buat kami siap mendengar, dan kami siap melakukan atas kebenaran yang Tuhan beri buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan firman Tuhan hari ini. Amin. Salam, selamat sore,
salam sejahtera, dan salam sehat. Salam merdeka juga, karena saya percaya saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus dan sudah dimerdekakan dari penyakit COVID ya. Ya, terima kasih untuk tim layanan pesat yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan hari ini dalam ibadah daring. Ya, firman Tuhan yang disampaikan temanya adalah mempercayai anak bisa. Ya, mempercayai anak bisa adalah suatu nilai pesat, trust, ya, mempercayai anak bisa di dalam menyiapkan generasi pemimpin bagi bangsa Indonesia. Ya. Kemudian sebelum jauh kita membahas akan tema hari ini, kita akan melihat sebagai dasar ya untuk melakukan firman Tuhan, kita akan buka Amsal 22 ayat 6. Yang demikian bunyinya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut bagimu, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, firman ini mengingatkan pada kita sebagai orang tua wajib mendidik anak, ya, sebagai orang tua wajib mendidik anak dan menyiapkan generasi muda supaya menjadi generasi penerus. Ya. Anak bisa anak kandung kita sendiri maupun anak yang dititipkan kepada kita melalui lembaga-lembaga sosial yang mempercayakan kita untuk mendidik dan untuk menyiapkan anak menjadi generasi penerus. Ya, anak adalah titipan Tuhan. Ya, anak yang kita percayakan adalah titipan Tuhan, dan sebagai anak yang dititipkan harus mengerti siapa yang menitipkan. Ya, Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, sebetulnya konteks ini mandat dari Tuhan untuk kita terus takut akan Tuhan dan menyampaikan bagaimana keagungan Tuhan, bagaimana keesaan Tuhan itu. Ya, sehingga bagaimana keadaan Tuhan, bagaimana tentang keesaan Tuhan harus diajarkan kepada anak cucu kita secara kontinu. Ya, berulang-ulang, apapun keadaannya, situasi apapun, bagaimanapun, ya, semasa kita bisa melakukan pengajaran, kita diberi mandat wewenang untuk mengajarkan kepada anak cucunya. Ya, itu sebagai dasar firman Tuhan hari ini. Kemudian kita akan membahas, ya, sebelum membahas firman Tuhan sesuai tema yang disampaikan, kita akan melihat dulu bagaimana pertumbuhan anak. Ya, pertumbuhan anak. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan pada masa anak. Ya, pertumbuhan dan perkembangan pada anak sangat mengalami perubahan yang sangat cepat. Ya, baik fisik, baik perkembangan motoriknya, baik kognitifnya, baik emosi, sosial, bahasa, mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Ya,
kita akan lihat grafik ya tentang perkembangan intelektual ya, perkembangan intelektual pada anak. Ya. Ya. Grafik ini tidak begitu jelas, tapi bagaimana menggambarkan perkembangan intelektual dan juga perkembangan hal yang lain seperti perkembangan motorik ya, atau perkembangan emosi pada anak. Ya, ini hanya sebagai contoh perkembangan ya. Kalau kita lihat ya, perkembangan di usia ini ya, ini usia 0 sampai 20 tahun ya. Maaf Pak Budi, slide-nya nggak berjalan, Pak. Slide-nya enggak. Ya. Sorry. Sudah, Bu? Di close dulu, nanti di share screen lagi, Pak. Jadi, saya lanjutkan tentang perkembangan intelektual pada anak. Ini sebetulnya saya hanya menyampaikan bahwa di masa-masa ini perkembangan anak itu sangat signifikan. Ya, artinya perkembangannya naik tajam, ya, sehingga pendidikan pada anak ini sangat riskan, ya. Artinya apabila melakukan pendidikan dengan tidak baik, ya, tidak maksimal, akan mempengaruhi pada masa tua yang lebih lama masanya, ya. Jadi pada masa muda yang sebentar, ya, apabila tidak dididik dengan baik, itu akan mempengaruhi masa tuanya yang lebih lama, ya. Sehingga penanganan pendidikan pada anak dibutuhkan penanganan yang cukup serius, ya. Jangan sampai salah, karena itu akan mempengaruhi masa tuanya, ya. Kadang ada keluhan dari orang tua, ya, sesudah merasakan anaknya menginjak dewasa, ya, merasakan anaknya ada kekurangan, ya, ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan layaknya seusia mereka bisa mengerjakannya, ya. Misalnya, ya, harus belajar dengan cara diingatkan, dikejar-kejar untuk belajar, kemudian di dalam rumah tangganya, ya, tidak bisa mengatur tempat alat-alat tidurnya, tidak bisa membersihkan rumah, padahal seusia mereka seharusnya bisa melakukan. Nah, kalau ini ya dibiarkan seperti ini untuk mendidik sudah telat, ya, sudah telat, artinya susah untuk daripada preventifnya, akan lebih susah untuk penyembuhannya, untuk kuratifnya, ya. Ini jadi hati-hati dan perlu pendidikan anak, ya, secara maksimal. Ini sebetulnya dari grafik ini yang saya sampaikan seperti itu, ya. Jadi pendidikan anak itu sangat penting, apalagi pada waktu usia dini, ya. Ya, kita kembali pada tema, bisa dilihat ya, ini mempercayai anak bisa, ya. Mempercayai anak bisa, saya coba mendefinisikan bahwa menaruh kepercayaan kepada seseorang di bawah usia yang belum dewasa, bahwa ia mampu mengatasi masalahnya. Jadi anak di sini adalah anak yang di bawah usia yang belum dewasa, bukan anak dalam arti keturunan orang kedua. Sebab saya juga anak, ya. Jadi anak ini yang dimaksud adalah anak yang belum dewasa, bahwa ia mampu mengatasi masalah. Lah, masalahnya apa? Masalah yang terjadi pada anak tersebut, ya. Ini ya kira-kira, ya,
yang akan dibahas sore hari ini, mempercayai anak bisa. Ya. Kemudian tujuan mempercayai anak bisa adalah mendidik anak dengan cara yang benar. Ya. Menumbuhkan dan membangkitkan rasa percaya diri sehingga mampu mengatasi masalah di dunianya. Ya, jadi adalah masalah-masalah yang muncul di dalam usia-usia mereka di dunianya. Kemudian tujuan yang lain adalah membantu mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki anak. Ya, ini ya sangat mendukung future daripada anak, ya. Potensi yang dimiliki pada anak, ya. Kemudian ya, tujuannya adalah menyiapkan anak-anak yang kelak akan menjadi pribadi dewasa yang sempurna. Inilah beberapa tujuan tentang mempercayai anak bisa. Ya, sebelum kita lanjut, ya sebelum saya lanjutkan bagaimana mempercayai anak bisa, kita akan menengok ya tentang hal-hal ya yang tidak mendukung atau tidak mempercayai anak bisa. Ya, ada pola mendidik anak yang salah, yang kadang tidak disadari, kadang tidak ya kita tanpa sengaja kita berusaha yang terbaik, tapi itu salah, ya, merugikan perkembangan anak. Nah, misalnya selalu menentukan bagaimana seharusnya anak bekerja, ya, selalu menentukan bagaimana anak berusaha, ya, berusaha, selalu menentukan bagaimana usaha anak, ya, karena diawali selalu ingin melindungi anak dari kesulitan dan kegagalan, ya, dan kegagalan yang dilandasi etikat baik. Ya. Jadi meskipun dilandasi dengan etikat baik, ya, saya percaya setiap orang tua itu senang pada anak, ya, terutama pada anaknya dan ingin berbuat baik kepada anaknya. Ya. Akan tetapi karena rasa cintanya kepada anak membuat campur tangan yang berlebihan, ya, yang berlebihan kepada anak, ya, sehingga pertumbuhan ya, dan perubahan anak orang tua selalu mengikutinya, ya, mengikutinya dan berpengaruh, ya, mengendalikan potensi anak. Ya. Ya. Jadi ya, karena cemasnya, karena kekhawatirannya, sehingga campur tangan berlebihan orang tua diberikan kepada anaknya. Nah, pola seperti ini, ya, orang tua yang selalu campur tangan kepada perkembangan anak disebut helikopter parenting, ya, helikopter parenting, di mana pola asuh orang tua yang berfokus pada kehidupan anak. Ya, cirinya orang tua selalu menentukan bagaimana anak seharusnya bertindak dan selalu melindungi anak dari kesulitan atau kegagalan dengan berbagai cara. Ya, karena khawatir, ya, karena khawatir orang tua selalu ikut campur tangan. Ya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak, ya, orang tua merasa takut, ya, merasa cemas kalau anaknya gagal. Ya. Meskipun dilatar belakangi oleh beberapa hal, ya, yang masuk akal, ya. Alasannya mungkin anak mahal. Ya. Mengapa anak mahal? Ya, proses terjadinya anak sangat mahal, ya, karena mungkin ya disebabkan karena bayi tabung, ya, misalnya, atau sedang waktu saat melahirkan mengeluarkan biaya yang besar karena
kondisinya kurang baik, ya, kondisi fisik kurang baik sehingga perlu pengobatan biaya yang besar. Ya. Sehingga karena alasan itu ya disebut anak mahal dan orang tua sangat hati-hati sekali ya memelihara anak ya seperti ya memelihara ya suatu hal kesayangan mereka ya. Jadi intinya ya orang tua selalu was-was terhadap perkembangan anak dan selalu melindungi dari kesulitan-kesulitan. Ya. Ini jadi helikopter parenting. Ya. Meskipun tujuannya baik, yaitu melindungi ya, melindungi supaya anaknya tidak jatuh, tidak gagal dan bisa, tapi ya, tetapi hal ini akan berdampak buruk pada perkembangan anak. Nah, ini biasanya enggak dihayati dan kadang tidak terpikirkan oleh orang tua karena kasih sayangnya yang berlebihan kepada anak. Dan justru ini tidak sesuai dengan tujuan pola asuh. Tujuan pola asuh adalah menyiapkan anak agar bisa menyelesaikan masalah seperti orang dewasa. Ya, itu tujuan pola asuh yang saya kutip dari Psikologi Today, Mikhail Bunggar ya, sampaikan bahwa tujuan mendidik anak adalah menyiapkan anak agar menjadi dewasa, bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, ini sekedar ya bagaimana pola asuh ya, Bapak Ibu, saudara, mungkin calon pengasuh dari anak, ya perlu memperhatikan jangan sampai kita mendapat ya sebutan ini ya helikopter parenting ya yang menguasai tentang kehidupan anak. Karena nantinya anak akan tidak berkembang. Ya, akibatnya, ya, akibat orang tua tidak percaya kepada anak tidak percaya diri. Ya, anak akan terjadi anak tidak percaya diri dan akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah yang disebabkan tidak memiliki kepercayaan diri yang ya karena kepercayaan diri yang rendah dan takut gagal ya karena biasanya disetir oleh orang tua, ditolong oleh orang tua sehingga ketika menemui masalah anak tidak percaya diri ya memiliki kepercayaan diri tapi rendah ya dan takut gagal ya takut gagal karena tidak sesuai apa yang pernah dilakukan oleh orang tua maunya sempurna sehingga ketika ada masalah dia takut ya. Rasa percaya diri ini kurang. Oke ya ini jadi rasa percaya diri akan mengalami kekurangan. Yang kedua, akibat tidak percaya pada anak akan tidak memiliki coping skill. Ya. Anak tidak memiliki coping skill. Coping skill adalah kemampuan untuk menghadapi masalah dan rasa kekecewaan atau kegagalan dengan baik. Ya. Jadi kemampuan untuk menghadapi masalah harus dimiliki anak. Ya. Karena rasa ketidakpercayaan pada anak membuat coping skill pada anak ini tidak ada, ya, tidak memiliki ini ya, jadi tidak punya kemampuan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi. Nah, ini akan berbahaya bagi anak
yang berkembang kalau ini dibiarkan berlarut-larut, ya tujuan untuk mendewasakan anak akan gagal. Ya. Kemudian bagaimana agar orang tua tidak ikut campur? Ya. Yang pertama, biarkan anak berusaha. Ya, biarkan anak berusaha. Sesuai perkembangan anak, ya anak tentu memiliki perubahan, ya, memiliki perubahan, pertumbuhan secara bertahap sesuai dengan umurnya. Ya, anak selalu ada perkembangan yang berlainan atau perkembangan yang berbeda-beda. Jadi biarkan anak berusaha dengan catatan kecuali tidak membahayakan anak. Ya, jadi membiarkan anak berusaha asalkan tidak membahayakan kondisi anak. Nah, ini ya di sini orang tua harus berani berkata tidak, ya, ya, membiarkan ya usaha yang baik ya artinya. Tapi kalau ketika itu akan membahayakan anak, membahayakan fisik maupun membahayakan psikologi masa depan anak, orang tua harus berani berkata tidak. Tidak nak, jangan dilakukan itu. Bapak tidak setuju. Ya misalnya seperti itu. Ya, tapi ketika anak berusaha, ya, anak punya ide, biarkan, ya. Selama itu baik bagi anak. Ya. Ya. Kemudian ya, dengan cara ini akan memicu anak lebih mandiri. Ya, ketika berlatih, ya, ketika mereka melakukan usahanya, biarkan berusaha sendiri. Ya. Karena sudah berusaha, tidak perlu kita menolongnya. Ya. Ya. Sebagai contoh, misalnya ketika berjalan, ya, anak sudah bisa berjalan, ya, nggak perlu kita gendong-gendong misalnya ya, karena ya ini ya dengan membiarkan anak berusaha sendiri akan menciptakan kemandirian anak, ya, anak akan lebih mandiri. Ya. Ketika anak mulai pakai sepatu, biarkan mereka berusaha. Ya. Ketika anak mulai bisa makan sendiri, ya, biarkanlah ya. Biarpun ya, ada hal-hal insiden yang terjadi pada kehidupan anak ya di masa-masa mereka berusaha. Tapi biarkan supaya anak berkembang. Kemudian selalu hadirkan respon positif ya yang kedua supaya tidak anak mempunyai semangat, ya, mempunyai rasa percaya diri, berikan respon positif. Ya, biasanya orang tua cemas, was-was terhadap kemampuan anak. Ya, tapi ketika kita harus memberikan rasa kepercayaan kepada anak bahwa anak bisa melakukan, dan apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, ya, itu tidak akan terjadi dan anak mampu. Ya, jadi respon positif ini diberikan kepada anak. Ya. Kemudian bagaimana supaya orang tua tidak merasa ikut campur? Biarkan anak memilih dan hargai pendapatnya. Ya, kita tahu bahwa anak juga memiliki kehidupan anak. Ya, campur tangan kepada anak membuat anak tertekan. Ya, anak tertekan. Ya, bila tidak sesuai dengan pendapat orang tua, coba diajak bicara. Mengapa anak memilih ini? Ya, kenapa anak melakukan ini? Nah,
Di situ kita bisa mencarikan jalan yang terbaik bagi anak. Jadi hargai mereka, hargai pendapat mereka. Ya, itu. Jadi hal-hal yang dilakukan supaya kita tidak merasa ikut campur tangan, ya, tetapi tetap mendampingi anak. Ya. Nah, dalam Keluaran 2 ayat 4-10 ini, ya, Yokebed menginspirasi kepada orang tua bagaimana mempercayakan tugas kepada anak. Ya, jadi Yokebed yang mempercayakan anaknya untuk mengawasi adik dari anaknya, ya, adiknya. Ya. Ini sangat menginspirasi bagaimana kita mempercayakan anak. Ya. Kalau kita lihat, memang Yokebed berani mempercayakan anaknya meskipun ada tantangan. Ya. Banyak tantangan yang dihadapi, yang dirasa akan dihadapi oleh Miriam. Ya, oleh Miriam. Ya. Baik bahaya alami, ya, karena ya di pinggir sungai ada beberapa hal yang bahaya yang mengancam, buaya, ular dan sebagainya akan mengganggu keamanan, akan mengganggu daripada nyawa dari Miriam. Ya. Kemudian juga bahaya ketika nanti akan menemui Algojo, ya, yang akan membunuh bayi-bayi pria pada waktu itu. Saya kira ya kepercayaan Yokebed kepada Miriam ini juga berat, ya, berat karena ya ada banyak risiko yang akan dihadapi oleh Miriam. Ya. Seperti kita merencanakan atau mempercayakan kepada anak kita. Ya. Ya. Jadi dengan kepercayaan itu Miriam bisa melakukan tugas dengan baik ternyata, ya. Bisa melakukan tugas dengan baik, bisa mengatasi masalah yang ada, ya. Ketika dia ketemu dengan putri Firaun, ya, dia bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ya. Dia bisa melakukan tugas dengan baik. Nah, saya percaya waktu Yokebed meminta, ya, meminta kepada Miriam untuk menjagai adiknya, ada kata-kata yang disampaikan, ya, ada motivasi, ya, dorongan semangat yang disampaikan pada Miriam, ya, kamu pasti bisa, ya, kamu pasti baik dan akan menyelesaikan tugas. Kamu tidak apa-apa, ya, jangan takut dengan bahaya yang akan mengancam dirimu. Tuhan akan melindungi, nak. Itu deh, ya, kira-kira yang disampaikan oleh Yokebed kepada Miriam. Ya, jadi ini adalah, ya, suatu contoh untuk bagaimana kita bisa mempercayakan kepada anak. Ya, lanjut. Kita lanjutkan bagaimana cara memotivasi agar anak percaya diri. Ya, satu diantaranya beri pengertian bahwa semua anak berbeda. Ya, beri pengertian bahwa semua anak itu berbeda. Ya, ini dilakukan pada usia yang membutuhkan motivasi pada anak usia dini. Ya. Jadi ini akan menolong apabila terjadi kekurangan pada si anak tersebut. Ya, misalnya fisik yang pendek, misalnya, ya, atau warna kulit yang berbeda sehingga dia minder, tidak percaya diri. Tapi dengan memberi pengertian bahwa semua anak itu berbeda, nak. Ya, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya, kulitnya juga bermacam-macam. Ini
membuat pengertian anak, ya, anak memahami akan kekurangan mereka, ya, dan mengerti, ya, bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi masalah. Kemudian berikan role model yang baik. Ya, anak adalah suka meniru, ya, suka meniru. Ya, jadi kalau role modelnya salah, yang ditiru salah akan berakibat pada perkembangan anak. Jadi berikan role model yang baik, ya, tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang menginspirasi, ya, bisa tokoh Tuhan Yesus misalnya, ya, atau tokoh-tokoh lain yang boleh menjadi contoh, ya. Kemudian, ya, cara memotivasi yang lain, ajarlah anak mengekspresikan perasaan, bagaimana sedih, ya. Jangan menolong, bagaimana kita bisa melihat keadaan anak, ya, menolong orang tua dan anak bisa menyampaikan perasaannya. Ya. Kemudian berikan rasa empati terhadap anak. Ya. Biasanya pada umumnya, ya, anak ini memiliki rasa malu dan rasa takut. Ya, memiliki rasa malu dan rasa takut. Jadi sebagai orang tua ini tidak boleh membiarkan, ya, kalau ada ketakutan, ada rasa malu, ya, dengan memberikan rasa empati terhadap anak. Misalnya, ya, dulu papa juga begitu, nak. Ya. Dulu papa tidak berani nyanyi, ya, sekarang seperti sekarang papa berani, ya, berani. Dulu malu, ya, kami malu kalau ketemu dengan ibu guru, nah, tapi sekarang tidak. Jadi berikan rasa empati terhadap anak, ya. Kemudian berikan pujian, ya, berikan pujian ini akan menambah, ya, menguatkan motivasi percaya diri pada anak, ya, anak akan suka dan lebih berani, ya, dan memiliki percaya diri lebih kuat, ya. Kemudian beri perhatian kepada anak, ya, waktu-waktu kepada anak, ya, dengarkan cerita anak supaya merasa diperhatikan, ya. Kita tidak perlu menanggapi cerita anak, tapi dengan memperhatikan, dengan mendengarkan, anak sudah merasa diperhatikan, ya, sehingga ini timbul rasa percaya diri, rasa dihargai kuat, ya, sehingga anak sukacita dan percaya dirinya dibangun. Ya. Ini ada kata-kata motivasi, ya, yang sangat menolong perkembangan anak. Kami sangat menyayangimu, nak. Ya, kami sangat menyayangimu. Ya. Ketika anak sedang merasa ada masalah, mungkin terjadi clash dengan temannya sehingga murung dan sebagainya, merasa tidak ada harga diri, kita perlu, ya, memberikan kata-kata motivasi. Kami sangat menyayangi. Ya. Ketika, ya, sedang kesulitan, berikan motivasi, kau pasti bisa. Ya. Kemudian kata-kata kami bangga kepadamu. Ya, misalnya terjadi ketika dalam pertandingan mengalami kekalahan, ya, berikan kata motivasi, kami bangga kepadamu. Ya, walaupun, ya, enggak usah, kita menyebut karena dia sudah berusaha. Ya, kamu sudah berusaha dengan baik. Ya, tadi hebat, ya. Meskipun kamu kalah, tapi kamu tidak kalah hebat karena kamu terlalu kecil, musuhmu besar misalnya. Jadi kata-kata yang menguatkan perlu diberikan kepada anak, ya. Kemudian kata kau pasti jadi pemimpin yang baik, ini diberikan kepada anak yang memiliki potensi kepemimpinan yang baik. Misalnya ditunjuk menjadi ketua kelas, tidak mau. Ditunjuk pada memimpin teman-teman, tidak mau. Berikan kata-kata motivasi seperti ini, kau pasti jadi pemimpin yang baik. Jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah, diberikan ketika, ya, mempersiapkan diri, ya, mungkin mau bertanding
atau mungkin mau lomba dan sebagainya. Kata-kata seperti ini perlu diberikan kepada anak. Kemudian kata-kata kamu kuat, kami percaya. Ya. Kamu kuat, kami percaya anak bisa melakukannya. Inilah kata-kata motivasi yang perlu disampaikan kepada anak dan menolong perkembangan untuk memotivasi percaya diri. Ya. Kemudian bagaimana menghadapi anak yang tidak percaya diri? Ya. Ajak anak berbicara. Ya. Ketika murung, ya, karena permasalahan, ajak dia berbicara. Ya. Kemudian jangan diomeli, ya, meskipun ada sesuatu melakukan tidak sesuai dengan harapan, janganlah memberi umpatan kepada anak, omelan kepada anak. Ya. Namun berikan ya yang terbaik, kata-kata yang terbaik buat anak, ya. Jangan sampai orang tua memberikan omelan ya kepada anak. Ajarkan anak cara mengatasi masalah, ya. Jadi lebih kepada cara, ya. Misalnya mengerjakan PR matematika, ya. 1 tambah 1 susah ya, kita bisa memakai jari ya, 3 tambah 3, mengangkat jari 3 ditambah 3 dihitung semuanya, atau dengan cara lain ya, dengan lidi, dengan biji-biji buah-buahan ya, itu cara menghitung matematika ya. Jadi dalam hal ini cenderung bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi ya pada anak. Kemudian biarlah anak mengambil keputusan. Ya. Ketika berjalan dengan anak, memilih makanan, snack dan sebagainya, ya biarlah keputusan anak. Kemudian ketika memilih warna, biarlah anak yang menentukan. Ya. Jangan orang tua ambil bagian di situ. Ya. Fokus pada kelebihan mereka. Ya. Fokus kepada kelebihan mereka. Ya. Jadi mungkin ada kekurangan, cari kelebihan dia ya, dengan memberi pengajaran yang terbaik untuk kelebihan, misal kursus musik dan sebagainya ya. Jadi difokuskan pada kelebihan mereka supaya anak memiliki percaya diri ya, memiliki sangat senang di dalam dunianya ya. Hargai ide anak ya. Dorong anak untuk punya cita-cita dan masa depan ya. Jadi berusaha supaya anak memiliki cita-cita pada masa depan. Nah, pengalaman untuk memiliki cita-cita pada anak, ya, supaya menanyai cita-cita pada anak, biasanya biasanya tidak sesuai ya, tidak sesuai atau tidak berasal dari hati dia. Ya. Apa nak cita-citamu? Ya. Menurut survei itu kebanyakan jadi dokter dan kedua jadi pramugari. Ya. Ini itu yang ketiga biasanya bingung gitu ya, bingung karena tidak punya cita-cita. Ya. Bukan tidak punya cita-cita, dia belum menangkap. Saya tanya kepada anak saya ketiga-tiganya, kamu besok jadi apa? Belum, tidak ada yang mengaku gitu ya, tidak ada yang tepat. Tapi ada salah satu jawaban mengatakan saya kan belum besar, saya tidak tahu nanti kalau sudah besar gitu ya. Jadi inilah, jadi biarpun anak tidak menjawab dengan tepat atau tidak menjawab, tetapi dengan pertanyaan ini akan menolong dan anak akan berpikir bagaimana cita-citanya ke depan, ya, memotivasi
untuk anak memiliki cita-cita. Ya, kita kembali bahwa dalam ini ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 3, berkatalah ya tentang memberikan kepercayaan kepada anak. Ya, yang disampaikan kepada putri Israel oleh permaisuri dari Naaman, ya, panglima perang dari Raja Aram. Ya, anak ini adalah tawanan dari Israel, ya, yang mana tuannya sedang sakit kusta, bingung ya bagaimana cara mengobati ya. Naaman ya, seorang panglima perang ya. Kemudian anak ini berkata kepada permaisuri ya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya, kepercayaan seorang permaisuri istri Naaman kepada anak tawanan. Ya, ini ya bagian dari di dalam anak ada empowerment ya. Jadi bisa terjadi pelipat gandaan. Ya, lipat gandaan layanan tentunya. Ya. Jadi dengan mempercayai anak ya bisa terjadi empowerment, lipat gandaan ya. Bukan pada orang dewasa tetapi juga kepada anak ya. Jadi tidak salah jika kita mempercayai anak ya, karena Tuhan akan pakai anak ya. Ya. Ini juga ya dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Tuhan tidak hanya memakai orang dewasa, tetapi di dalam diri anak, ya, selain memotivasi anak menumbuhkan dewasa, juga mempercayai anak adalah bagian yang harus diberikan karena dari dalam anak tersebut ada kekuatan, ya, ada kuasa, ya, ada sesuatu hal yang berdampak di dalam melayani Tuhan. Ya, nih, jadi kita ya di dalam mempercayai anak ada suatu kuasa yang akan didapatkan. Ya, jadi penting ya mempercayai anak. Ya. Kemudian dampak mempercayai anak bisa. Ya. Percaya diri, ya, anak akan lebih percaya diri, kemudian lebih mandiri, lebih bisa mengatasi persoalan, menjadi orang dewasa yang sempurna. Ya, ini dampak dari mempercayai anak bisa melakukan. Ya, saya menyampaikan kesaksian bagaimana perkembangan anak ya terhadap 3 anak yang dititipkan kepada saya. Ya, saya merasa bahwa anak yang diberikan adalah titipan Tuhan dan saya berusaha sebaik mungkin ya untuk mendidik anak. Ya,
kalau kita lihat tadi temanya adalah mempercayai anak. Ya, saya coba dicek kembali tentang mempercayai anak. Ya, memang 90% kepercayaan anak yang diberikan kepada anak itu sudah kami lakukan gitu ya. Saya mempercayai anak itu sudah kami lakukan kepada ketiga anak saya gitu ya. Mulai dari pertumbuhan sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan umur mereka ya. Sesuai dengan umur, sesuai pertumbuhan, sesuai kapasitas yang dilakukan dalam perkembangan, kami mempercayai ya, mempercayai ya. Sejak dari anak mulai belajar berjalan kaki ya. Sejak mulai anak melakukan perkembangan motorik ya, kami selalu percaya ya, selalu percaya bisa melakukannya sendiri ya, meskipun awalnya ya kami khawatir, kami was-was ya. Ya. Kami khawatir, was-was, dan merasa ada gimana ya, akan ada hal-hal yang insiden-insiden yang akan membuat sakit, akan membuat sengsara ya. Ya, sejak SD ketika anak saya sudah bisa melakukan, kami membiarkan dia melakukannya sendiri. Mulai dari sekolah ya, kalau bicara anak kecil kan perkembangan kecil hanya sekolah, kemudian bermain, ya melakukan tugas di rumah gitu ya kira-kira. Jadi kami membiarkan apa yang dilakukan anak ya, ketika anak tidur ya diusahakan bisa melakukan memberesi alat-alat tidurnya. Ya. Ketika dia mandi, dibiarkan menyiapkan ya, peralatan mandi dan mengatasi persoalan ya, alat-alat mandi. Ya. Kemudian ketika ya menyiapkan sekolah, menyiapkan alat sekolah, kami biarkan untuk mereka menyiapkan masing-masing. Orang tua tidak pernah campur tangan. Kemudian ketika ke sekolah, ya kami orang tua memberi kepercayaan, ya karena ya memang diantar, tapi suatu waktu dia Pak saya berangkat sendiri, saya berani berangkat, oke berangkat sendiri, ya meskipun diawali karena harus naik bis. Ya, kami antar ke jalan, kemudian naik bis, ya supaya tidak menyeberang jalan, gitu ya. Kami awali seperti itu, tapi kami percaya diri bahwa anak kami bisa melakukan, walaupun mengalami apa ya rasa was-was, gitu ya, was-was. Ya. Kemudian, ya berkembang sejalan dengan perkembangannya, ketika milih sekolah, ya kami percaya anak bisa milih sekolah sendiri. Ya, memang waktu SMP kami tolongi ya, tapi pada waktu milih SMA, milih kuliah, orang tua tidak pernah campur tangan. Ya, adanya hanya memberi pendampingan, persetujuan atau masukan. Ya, semua adalah inisiatif dari anak-anak kami. Ya, hampir ketiga-tiganya sama. Ya, ketika milih sekolah, ya, SMA, perkuliahan, anak sendiri yang memilihnya. Ya, itu. Jadi
kepercayaan, boleh dikatakan 90% kami memberikan kepercayaan kepada anak untuk melakukan, ya, mempercayai anak. Ya. Kemudian tadi dampak mempercayai anak bisa adalah menjadikan orang dewasa yang sempurna. Oke, jadi ini sesuai dengan apa ya? Sesuai tujuan kami bahwa kami, ya, keluarga Budi, ya, ingin menjadikan anak menjadi orang dewasa. Ya, ini tujuan utama kami membentuk anak supaya menjadi orang dewasa. Ya, kami, ya, orang tua tidak apa ya, tidak terpikirkan menjadi seorang pemimpin gitu ya, tidak terpikirkan. Pikiran saya adalah menjadi orang dewasa yang bisa mengatasi masalahnya gitu ya. Ya, tetapi ya dengan mendewasakan anak, karena kalau berhubungan dengan pemimpin, kami percaya pemimpin itu adalah hak Tuhan dan masalah lingkungan atau komunitas yang ada di dalamnya. Ya. Dengan dewasa, dengan anak bisa mengatasi anak, ya, dengan ya apa yang terjadi masalah pada anak dengan mengatasi sendiri, ini cukup menolong, ya, menolong menjadi anak dewasa. Ya. Dengan anak dewasa, ya, dengan jadinya anak dewasa, dengan sendirinya kalau berhubungan dengan pemimpin itu pasti ya, pasti karena pemimpin itu di tangan Tuhan, di tangan lingkungannya. Jadi menjadikan anak dewasa, ya, tentu kalau menjadi pemimpin dia akan melakukan dan bisa mengerjakannya dengan baik. Ya. Artinya seorang pemimpin yang baik diawali dari kedewasaan anak. Ya. Diawali dari dia bisa memimpin sendiri. Ya. Anak yang dewasa adalah anak yang bisa memimpin dirinya sendiri. Gitu ya. Maka ini menjadi tujuan utama dalam mendidik anak untuk mendewasakan anak. Ya, kalau toh itu diperkenankan menjadi pemimpin, ya itu berkat ya, berkat dan anugerah, ya, kepercayaan Tuhan dan kepercayaan lingkungan, ya. Tetapi yang terjadi pada anak saya, ya, kesempatan itu ada ya di dalam kepemimpinannya. Ya. Waktu di sekolah, ya, di SD diberi kesempatan untuk menjadi pengurus kelasnya, diberi kesempatan untuk menjadi ketua kelas. Waktu SMP juga demikian, ya. Ada kesempatan diberi kepercayaan untuk mengurus kelas, menjadi ketua kelas, ya. Bahkan dipercayai menjadi pengurus sekolah, menjadi ketua OSIS, ya, walaupun hanya wakil, ya, wakil karena agamanya berbeda dari sekolah sehingga tidak terpilih menjadi ketua, ya, tapi wakil. Waktu kuliah juga demikian, ya. Jadi waktu sekolah dipercayai ya, kepercayaan sekolah, kuliah, ya, menjadi pengurus sekolah, pengurus kampus gitu ya. Kemudian diberi kepercayaan untuk menjadi mentor, ya, sudah semester 2 jadi mentor, dan ini sangat menolong anak ya untuk melakukan ya, kepercayaan bisa ini
menolong anak untuk bertumbuh, ya, bertumbuh. Kemudian ketika di lingkungan kerja juga diorbitkan menjadi pekerja yang senior dan disiapkan menjadi leader. Jadi kami tak terbayang akan jadi pemimpin, tetapi cukup mendewasakan anak. Ini yang terpikir di dalam kami. Jadi dalam hal ini, ya, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua di seluruh tanah air, ya, kita akan menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa, ya, pemimpin-pemimpin yang akan menjadikan generasi. Mari kita mulai dengan menolong anak memimpin dirinya masing-masing dengan menjadikan mereka menjadi seorang anak yang dewasa. Ya. Dengan, ya, salah satunya, ya, mempercayai anak adalah menolong anak untuk bertumbuh dan menjadi kelak menjadi anak yang dewasa. Ya. Nih, jadi konklusinya, kesimpulan hari ini adalah satu, mendidik dengan benar dan mengenalkan kasih Tuhan kepada generasi muda adalah kewajiban orang tua. Perkembangan intelektual pada usia muda sangat cepat dibanding usia dewasa ke atas, ya. Kemudian pola asuh yang mempercayai anak bisa sangat menolong anak bisa mengatasi persoalan dalam hidupnya. Rasa percaya diri pada anak perlu dimotivasi dan bagi yang tidak memiliki perlu ditolong, ya. Mempercayai anak bisa membantu kedewasaan anak. Ya, mari saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan untuk selalu mengajarkan kepada anak yang terbaik, mempercayai bahwa di dalam anak ada kemampuan, di dalam anak ada empowerment, ya, bisa melipat gandakan kasih Tuhan untuk membesarkan kerajaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat melayani, salam dari keluarga. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk memberikan kepercayaan kepada anak. Biarlah ini menjadi kekuatan kami dan menolong kami untuk menyiapkan generasi yang akan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami, ajar kami, untuk kami boleh melakukan yang terbaik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biar ini mengajar kami, menguatkan kami sudah mendengar dan kami akan melakukan berguna bagi setiap anak-anak yang kami layani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kami kembalikan waktu yang ada. Iya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Pak Budi, yang sudah berbagi kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita sore hari ini. Dan kita akan bersama-sama menaikkan setiap pokok doa syafaat kita pada sore hari ini. Nanti doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Eka, dan sebelumnya kita angkat sebuah pujian. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya.
rangkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagimu. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Kepada hambanya, Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur sore hari ini Tuhan, oleh karena anugerah saja Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama, beribadah melalui Zoom Komunitas Pesat di sore hari ini. Kami bersyukur, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu terus Tuhan urapi, terus Tuhan pakai dalam pelayanannya yang sudah Tuhan percayakan, dalam keluarganya, dalam masyarakat, dan kepada siapapun hamba-Mu, oh Tuhan, bertemu dengan orang-orang, Tuhan, jadikan dia berkat-Mu, jadikan dia teladan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami bersyukur dalam pelayanan kami, seluruh komunitas pesat yang ada di seluruh tanah air Indonesia ini Tuhan. Terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan saja, oleh karena kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan. Kami semua ada dalam keadaan baik, kami semua sehat, kami semua mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun di hari-hari yang sulit sampai hari ini Tuhan, tapi tangan Tuhan yang perkasa tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami. Sampai hari ini kami semua ada dalam rancangan Tuhan. Kami semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap rekan-rekan kami yang Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit di hari-hari yang sudah kami lewati, dan kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas kesembuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami dan semua rekan-rekan kami boleh melewatinya bersama dengan Engkau oleh karena kekuatan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap rekan-rekan kami. Terima kasih juga buat rekan-rekan kami Tuhan yang hari-hari ini ada dalam masa pemulihan. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa yang menolong mereka melewati masa-masa sulit ini, masa-masa di mana mereka mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Dan kami percaya oleh kuasa darah-Mu, darah Yesus sudah menyembuhkan mereka dan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami menyerahkan seluruh para pemimpin-pemimpin kami yang ada dalam pelayanan ini Tuhan. Kami berdoa untuk Direktur Eksekutif Tim Apostolik Tuhan, para direktur yang ada di bagian program pengembangan pengelolaan Litbang, bahkan yang ada di STAK, dan seluruh manajer yang ada Tuhan, supervisor, kepala-kepala sekolah, guru-guru, dan seluruhnya kami, para staf yang ada dalam komunitas ini, baik yang ada di kantor maupun yang ada di lapangan. Kami mempercayai Tuhan satu-satunya yang menolong kami, yang menuntun kami dalam pelayanan ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kami sebagai orang-orang yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, kami percayai Engkau, bahwa hanya Engkau satu-satunya harapan kami, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami percayai dalam hidup kami.
Tuhan, kami bersyukur buat pelayanan ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah Tuhan percayakan dalam pelayanan ini, Tuhan. Tuhan, kami memberkati anak-anak Akhiri ibadah online kita pada sore hari ini. Nanti doa berkat akan dibawakan oleh hambanya Pak Budi. Mari kita angkat pujian, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Tuhan Yesus, kami naikkan pujian syukur kepadamu karena Tuhan telah memimpin ibadah kami, seluruh komunitas pesat boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua yang boleh ambil bagian. Terima kasih untuk firman-Mu, pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Biarlah mendatangkan berkat bagi kita semua. Mari, saudara-saudara, kita akan mengakhiri pertemuan ini, ibadah ini, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu untuk pelayanannya hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai ketemu Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Semua tim pemohon, selamat, terus semangat. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Mbak Yanti. Terima kasih Pak Budi. Berkati kita semua. Meli, semua yang ambil bagian. Pak Yopen, terima kasih pujiannya. Terima kasih Pak. Di BK doanya. Terima kasih. BK sudah masuk lagi kan? Ya, Bu Eka, sorry tadi keluar, sudah masuk lagi tetapi sudah jadi handle Bu Meli. Terima kasih Pak Budi, Bu Meli, teman-teman semua, Tuhan berkati. Sangat diberkati firman Tuhannya Pak Budi, thank you. Terima kasih Ibu.
kasih. God bless. Amin. Amin.